Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Zahra dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Saya akan mengerjakan tugas bab 9 pengenalan Pascal dan C++, yakni nomor 1, mencari akar-akar persamaan kubik. Oke, langsung saja kepada pengerjaan. Baik, untuk langkah yang pertama itu pastinya kita memilih terlebih dahulu base pemrograman apa yang kita pakai untuk pemrograman kali ini. Setelah itu, pada halaman tampilan Pascal ini, kita akan membuat judul atau header. Jadi judulnya itu adalah program program mencari akar persamaan kubik. Jangan lupa untuk titik koma sebagai pengakhir dari statement gitu. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Variabel itu merupakan tempat atau wadah untuk menampung beberapa variabel yang akan kita gunakan dalam pemrograman kali ini. Jadi variabel yang digunakan itu tentunya dalam persamaan kubik seperti ini, kita akan menginput nilai, yaitu nilai A, kemudian nilai B, nilai C dari masing-masing variabel X-nya. Jadi variabel yang akan kita gunakan itu ada variabel A, B, C, D, yakni konstanta dari masing-masing variabel persamaan kubik. Jadi input variabel itu ada konstanta A, kemudian B, D. Untuk tipenya itu bilangan real ya. Nah, selanjutnya, kenapa ini bilangan real? Kenapa tidak integer? Karena kan real itu bisa saja untuk desimal dan juga untuk pecahan. Jadi tidak hanya bilangan bulat. Jadi seperti itu. Selanjutnya, tentunya kita juga pasti memiliki yang namanya itu X1, X2, dan X3 sebagai output dari masing-masing akar persamaan kubiknya. Nah, setelah itu, ketika semua nilai yang telah kita input dari ABCD ini akan terlihat pada langkahnya, yaitu pada saat mengantar, itu akan menemukan hasil yang sangat dekat. Jadi, mungkin kita akan menemukan rentang ya. Jadi, ini di sini aja kali ya. Agak biar enak dibaca. Jadi ini X1, X2, 3 itu real juga sih sebenarnya. Nah, jadi ada variabel yang namanya itu kayak rentang, kayak jarak sejauh mana dari inputan yang pertama hingga inputan yang kedua. Jadi ada rentangnya gitu tuh nggak jauh berbeda. Jadi kita bikin itu rentang ya. Rentang itu juga ada X. X itu sebagai variabel yang mana akan dijumlahkan dengan X X sebelum menginput nilai. Jadi ada X itu real. Nah, selanjutnya XI ini kita akan menemukan yang namanya itu dalam artian kayak sebuah penginput. Setelah menginput dari data-data ini, kita tuh menginput XA. Nah, ini tuh kayak XA tuh maksudnya X sebelumnya gitu. Jadi, setiap program ini dijalankan kayak program selalu mempunyai dua titiknya. Titik yang lama atau titik yang sebelumnya itu kayak disimpan di variabel yang ini. Nah, titik yang baru atau yang sekarang itu disimpan di dalam variabel X. Jadi ini kita perlu ada titik yang sebelum dan sekarang. Kenapa perlu dua titik? Karena kan dalam membandingkan akar-akar persamaan kubik itu berarti kita ada fungsi. Fungsi yang mana? Fungsi yang pertama dan juga fungsi yang kedua. Jadi diperlukan variabel yang sebelum juga variabel yang lama itu. Variabel yang sebelumnya, variabel yang baru maksudnya. Nah, di sini berarti FA fungsi fungsi yang lama gitu, kemudian fungsi yang baru ini. Terus tipenya itu juga real. Baik, selanjutnya untuk struktur umum yang selanjutnya itu kita gunakan gitu begin untuk memulai pemrograman ini gitu, memulai statement yang paling utama. Jadi gitu. Beginnya itu kita menuliskan terlebih dahulu ya, kayak perintah yang akan kita gunakan gitu tuh apa. Write ini ya sama dengan ini kayak menginput nilai dari konstanta yang A gitu. Kemudian titik koma, baca program ini dan baru bisa dimasukkan. Kemudian A, lanjut ke yang selanjutnya.
Nah, setelah itu kita akan memisahkan terlebih dahulu untuk variabel x ya. Jadi ketika kita menginput nilai itu x1-nya terlebih dahulu itu 0 karena kan belum ada pemrograman atau penjalanan apapun, jadi kita misalkan terlebih dahulu itu 0. Untuk x2 nya juga sama sampai x3. Nah, selanjutnya ketika ini kan tadi yang H ini sudah saya bilang kalau H itu kayak rentang dari penginputan konstanta yang pertama sampai ke yang terakhir, yang D alias. Nah, itu pasti ada rentang-rentangnya kan. Nah, supaya jaraknya itu tidak terlalu jauh setiap mengenter, maka rentang H-nya itu kita inputkan 0,001 atau juga boleh kok ke 001 gitu. Ini supaya lebih pendek aja ya, dan ini juga bisa mudah untuk mendeteksi sebuah kesalahan gitu. Jadi ya langkahnya kecil. Kemudian setelah itu kita menginput lah yang variabel xa ini atau nilai dari pada x yang sebelumnya. Nah, di sini xa-nya itu kita dapatkan dari hasil berarti kita cari x-nya dulu karena x yang baru itu kita dapatkan dari x yang ini sebelumnya itu ditambah dengan rentangnya. Jadi xa ditambah dengan h. Nah, Nah, ini kan X yang baru nih. Sebelum kita menginputkan X yang baru, kita harus mencari dulu XA-nya atau X yang lama gitu supaya bisa terdeteksi bahwa akar-akarnya itu didapatkan dari pengenteran dari masing-masing nilai konstantanya. Jadi ini XA itu sama dengan untuk rentangnya itu kita misalkan itu minus 100 karena dari bisa saja tuh maksudnya kita menginputkannya itu dari minus 100 karena jika tidak minus 100 bisa saja minus 1000 gitu dan lain ini juga bisa disesuaikan maunya itu seberapa, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Ini minus 100 ya, kita mulainya dari minus 100 gitu maksudnya untuk menginput X. Nah, menginput X yang baru atau X1, X2, X3 gitu. Nah, setelah kita menginputkan XA ini, kita harus bisa kan dalam dalam persamaan kubik itu akar-akar apa konstantanya ketika dimasukkan. Misalnya ada minus kayak minus 2x, angka 3, kemudian plus 3x, kemudian minus 5. Nah, itu kan masing-masing pengoperasinya akan beda ya. Jadi pengoperasinya juga sangat berpengaruh. Jadi mungkin kita akan mengalihkan satu persatu dari fungsinya, yakni FA. FA itu bintang X bintang, ini A X pangkat 3. Kemudian ditambah itu seperti ini, seperti persamaan ini. Ini dikalikan satu persatu. Kemudian B, BXA nah untuk yang di variabel XA dan FA. Selanjutnya kita masuk untuk ke FB. FB yaitu kita telah menginputkan X-nya. Setelah itu misal kita permisalkan untuk melanjutkan ke fungsi yang B. Kayak selama nilai itu masih masih kurang dari minus 100 atau nanti ada variabel B-nya itu kurang atau sama dengan 100, berarti kita akan menjalankan perintah jika maka. Baik, selanjutnya itu setelah menginputkan nilai X yang baru, itu kita akan menginputkan juga nilai fungsinya yang baru, yaitu FB FB oh ya ini kita masukkan dulu perintah yang tadi, sementara selama nilai dari X itu masih kurang dari atau sama dengan 100, lakukan perintah ini. Jadi kita memulai perintah, maka FB atau fungsi yang kedua atau yang baru itu
kita kalikan dengan kayak persamaan kubik ini. Jadi diikutin seperti ini. X X kemudian ditambah B X tambah D. Nah, selanjutnya setelah tadi kata saya tadi membuat kayak jika maka dari FA dan FB ini. Baik, jika FA dikali FB itu kurang dari 0, maka programnya akan menjalankan jika X1 itu sama dengan 0, maka X1-nya itu akan bernilai XA alias X yang telah kita inputkan sebelumnya ditambah dengan X yang baru. Tuh. Kemudian kita bagi dua. Ini kenapa dibagi dua? Karena kayak dari nilai tengah antara XA plus X ini. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya dan kita bagi dengan dua. Nah, jika tidak, X2 sama dengan 0, maka X2 itu didapat dari XA ditambah X kemudian dibagi juga dengan 2. Nah, selanjutnya tidak untuk X3 itu didapat dari XA ditambah X kemudian kita bagi dengan 2. Program akan berakhir nah, jadi cara membacanya itu di selama masih ini ya, selama nilai X ini masih kurang dari atau sama dengan 100, jalankan perintah gitu. Jalankan perintah, hitung nilai fungsi fx ini di titik X dan simpan hasilnya ke FB. Nah, kemudian kalau tanda fx lama dan misal yang lama ini ya, fx lama dan fx baru ini berbeda, berarti kan ada akar ya di antara kedua ini. Nah, sebenarnya FA-nya ini fx yang sebelumnya, kemudian FB ini FB itu fx yang sekarang. Kemudian jika akar pertama itu belum ketemu di sini nih. Jika yang X1 itu belum ketemu di X1 sama dengan 0, simpan akar pertama itu di titik tengah tadi kan kataku. Nah, kalau X1 udah keisi ini di sama dengan 0, simpan akar keduanya. Nah, kalau X1 sama X2-nya udah keisi berarti ini akar ketiganya kan gitu. Jadi programnya kurang lebih seperti itu berjalannya. Nah, sekarang kita akan menambahkan juga ini kayak pergeseran dari suatu titik fungsinya. Misal yang lama itu bergeser ke yang baru. Kemudian fungsi yang lama itu juga bergeser ke fungsi yang baru alias FB. Selanjutnya X didapat X plus kemudian N. Nah, ini kan sudah semua ya terjalankan. Bahwa nanti kita akan mendapatkan tuh akar-akar persamaannya. Jadi X1, X2, dan X3. Maka kita tulis write X1 sama dengan X1. Nah, ini rentangnya tidak. Kemudian 2 ini 2 angka di belakang koma. Nah, berarti yang X1 ini kita dapatkan hasilnya nanti setelah ada statement ini. Jangan lupa titik komanya. Right.
Nah, setelah itu jangan lupa untuk struktur program yang terakhir, yaitu N. Ini coba akan kita mulai untuk menjalankan. Oh ya, ini saya coba dulu tadi, dan tadi kan belum ada ya kayak informasi-informasi yang masih ada dekat-dekat gitu. Jadi ini saya tambahkan usasi arti dan CLR ini untuk membersihkan informasi yang tidak beraturan. Jadi ini juga saya tambahkan, ini adalah sebenarnya ini tidak apa sih jika tidak tulis, cuman sebagai oh jadi ini gitu persamaan akar kubik. Baik, selanjutnya kita akan mulai memasukkan data-datanya. Ini sel 2, kemudian 3, minus 5, minus 6 gitu. Nah, ini dapat hasil dari akar persamaannya. Berarti ini dimasukkan nanti mendapatkan hasil A itu sama dengan 2 ya, saya inputnya 2, kemudian B itu 3, C minus 5, dan D-nya itu juga minus 6. Jadi ini berbentuk bukan plus semua, tapi ada minusnya. Kemudian untuk hasil dari akar persamaannya, itu didapat X1, alias yang ini itu minus 2, kemudian minus 1, dan juga 1,5. Sudah ya, berarti ini ya programnya bisa. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.